Perkenalkan, nama saya Muhammad Davidina Nugraha dengan NIM 101221089. Perkenalkan, nama saya Nohando Nahwe dengan NIM 101224038. Saya dari Teknik Geologi Angkatan 2024. Perkenalkan, nama saya Farhan Maulana dengan NIM 101224169. Perkenalkan, nama saya Putra Imam Mustaqim dengan NIM 101224040. Perkenalkan, nama saya Jafar Zikra dengan NIM 101241135. Perkenalkan, nama saya Fabio Sari Panca dengan NIM akhiran 93. Perkenalkan, nama saya Izan Ahmad Nurfadel Pembonan dengan NIM 101222077 dari Teknik Geologi Angkatan 2022. Halo semuanya, jadi hari ini kita berkumpul untuk membedah krisis pesisir yang amat parah di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Jadi wilayah yang tadinya itu ada daratan, kini perlahan tenggelam di telan laut. Jadi seberapa mengkhawatirkan kondisinya secara sosial, mari kita bahas. Jadi jika melihat dari data wilayah utara Jawa Tengah, Agasi sudah mencapai kurang lebih 5.500 hektar. Nah, khusus di Demak ini malah dari data Bapedal itu mencatat lonjakan Agasi dari 145 hektar pada tahun 2002 menjadi 758 hektar di tahun 2005. Nah, itu artinya tuh areanya meluas 5 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Nah, dan Desa Bedono ini merupakan titik terparahnya. Melalui analisis citra satelit pada periode 2013 sampai 2020 ini, garis pantai Sayung itu mengalami operasi 141 hektar. Nah, Bedono sendiri itu menyumbang kehilangan lahan sebesar 89,78 hektar dengan laju operasi itu mencapai 19,87 hektar per tahun. Nah, dampak besarnya itu luas wilayah Bedono menyusut drastis dari 739,2 hektar pada tahun 1997 menjadi tinggal 550 hektar saja. Oh, berarti hampir 20 meter daratan itu hilang per tahun ya? Jadi apa yang sudah terjadi di 20 meter kita itu? Oke. Jadi ini kombinasi dari penurunan muka tanah akibat ekstraksi air tanah berlebihan yang rata-rata ambles 40 cm dan sempat menyentuh laju 8,3 cm per tahun kalau nggak salah. Nah, pada tahun 2015 ini ditambah rusaknya mangrove dan perubahan iklim, parahnya lagi reklamasi pantai itu menyebabkan mengubah hidrodinamika gelombang lah, sehingga transport sedimen di Sayung itu menjadi tidak seimbang. Dampak fisik ini memicu runtuhnya struktur sosial masyarakat dua dukuh, yaitu Tambak Sari dan Rojo Sari Seni, terpaksa direlokasi secara permanen karena sudah tidak bisa dihuni. Bayangkan, hanya pada tahun 2010 saja, ada 972 jiwa yang memilih pergi meninggalkan Bedono. Struktur ekonomi juga bergeser, warga yang dulu bertani terpaksa beralih menjadi petambak, nelayan, hingga akhirnya kini mayoritas menjadi buruh pabrik karena tambak mereka pun ikut rendang. Warga di sana bertahan menghadapi kenyataan yang pahit setiap harinya. Rumah tangga di Bedono berada pada tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Sebanyak 43% rumah warga masih berstatus semi permanen. Setiap hari, kami harus menghadapi air rob yang menggenang rata-rata 2 hingga 3 sampai 5 jam. Dengan jarak rumah ke bibir sungai, rata-rata itu hanya 15 meter. Ditambah lagi minimnya fasilitas sanitasi pribadi. Betul nggak nih? Jadi apa aja penanganan yang sebenarnya udah berjalan? Untuk upaya mitigasi sebenarnya sudah banyak. Sudah berjalan sejak tahun 1900 sejak dituju masyarakat menanam mangrove secara swadaya. Lalu ada kolaborasi dengan WISKA dari Jepang melalui kelompok mangrove Bali untuk pengadaan alat pemecah ombak atau APO. Nah, program JICA juga gerakan Mageri Segoro dari Polda Jateng. Terus secara fisik warga juga sudah melakukan pengerukan jalan, peninggian lantai rumah, hingga pembangunan tanggul. Gitu. Nah, hal itu betul, karena peninggian jalan dan lantai rumah memang dinilai efektif bagi kami. Tapi untuk tanggul, di beberapa titik seperti Timbul Soko itu kurang efektif karena posisinya berbatasan langsung dengan laut lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin atau langkah-langkah yang akan menjadi mitigasi tambahan mengenai kasus yang kami angkat, di mana kami melihat dari beberapa kegagalan dari hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi kami menawarkan beberapa langkah konkret
untuk mengatasi masalah mungkin dalam tata kelola lahan ataupun kerentanan dalam fisik warga yang terjangkit. Di mana poin pertama yaitu kejelasan mengenai status lahan dari penanaman mangrove. Di mana yang harusnya dilakukan adalah untuk menjelaskan atau menentukan titik lokasi untuk melakukan rehabilitasi, yang dimana hal itu wajib diarahkan ke lahan yang dimiliki oleh negara, bukan ke lahan yang dimiliki oleh warga. Hal ini dilakukan agar lahan yang telah ditanami mangrove tidak dapat diubah menjadi tambak ketika tanaman sudah dalam kondisi yang normal, atau dengan kata lain saat pohonnya sudah tumbuh besar. Poin kedua yaitu sistem pemeliharaan pasca penanaman. Dalam hal ini kita dapat menghentikan program yang hanya berfokus kepada seremonial penanaman mangrove itu sendiri, di mana kita pun harus memperhatikan mengenai poin penting lainnya seperti pengawasan serta pemeliharaan dalam kurun waktu yang panjang guna untuk menjaga bibit tumbuh dan tidak mati dalam proses pertumbuhan. Selanjutnya nomor 3, ada koordinasi terpadu satu pintu, menyatukan 10 lembaga dalam kurung pemerintah, NGO, akademisi ke dalam satu wadah program yang sama untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan. Yang nomor 4 ada fasilitasi pengelolaan sampah, menyediakan sarana pengelolaan sampah laut di kawasan mangrove, karena sampah yang menumpuk terbukti menghambat respirasi akar pohon. Dan yang terakhir adalah nomor 5, penyediaan rumah permanen dan sanitasi. Bantuan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur makro seperti jalan, melainkan harus langsung menyasar perbaikan rumah, semi permanen warga rentan, serta penyediaan sanitasi yang layak. Rencana ini menyeimbangkan antara pemulihan ekosistem alam dengan pemulihan martabat hidup manusia. Benar sekali. Jadi memanfaatkan Benono itu masih sekedar menolak tenggelam, tapi kita tentang bagaimana komitmen integratif menjalankan bersama-sama. Saya Dava dan seluruh rekan-rekan tim yang bertugas pamit undur diri. Jadi mari kita kawal pelestarian lestari kita.